Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali yang kesekian kalinya dengan Mas Bro Tegal. Karena hari ini saya akan memberikan pemahaman tentang geopolitik global, bagaimana yang maksudnya tentang perekonomian ya, dan sangat banyak sekali berita-berita yang mantap-mantap tentunya. Makanya saya sampai bikin video lagi supaya untuk jadikan pertimbangan kita untuk investasi ya, untuk landasan, untuk dasar ke depan arahnya akan kemana, supaya tahu semua. Paling tidak kita jadi paham apa yang akan kita lakukan dan apa yang akan kita kerjakan. Kita harus punya waktu yang pas, tepat. Apa yang kita akan kerjakan itu harus pas, tepat ya, jangan sampai kita salah, karena ini untuk bisa jadikan Anda pertimbangan dalam investasi, terutama di cryptocurrency. Sebelum berita-berita, sebentar saja akan saya bahas mengenai TA yang memang sering saya bahas, dan juga di sini hari ini akan saya bahas tema SRP ya, SRP dan BTC dan banyak yang lain. Mungkin agak panjang video ini. Ini kalau lihat TA ini waktunya turun ke bawah, tapi ini kok hijau ngaceng ke atas, tapi saya nggak yakin dulu. Tapi TA ini bisa betul nggak? Karena TA itu hanya kebenarannya 20-30%. Kalau toh ini nanti dia akan ngaceng ke atas, paling-paling sampai 680-an juta ya. Bahkan semalam itu hanya menyentuh di angka sekitar 678 itu udah turun lagi. Kalau memang secara TA di 4 jamnya di 4 jam ya, ini pun kondisinya sudah merah kan ya, tapi jangkanya pendek dan merah, tapi nanti mungkin dikit turunnya akan terbang kembali, itu bisa jadi ya. Yang kalau kita lihat di daily-nya itu kan masih ada tahanan yang tukang pukul MA yang merah ini, berarti 682-an itu akan terpukul ke bawah, dan di sini ada awan merah. Paham tentunya, udah saya jelaskan bolak-balik yang mengikuti saya apa artinya awan merah itu, udah paham. Biar nggak terlalu lama, karena ini menyangkut berita yang untuk masalah SRP, jadi banyak holder SRP yang ngamuk, karena saya sendiri juga gedek karena akan terbang tingginya suatu koin itu tergantung depnya setan nggak akan dibawa kemana hubungan kita ini gitu ya. Heboh perubahan tata kelola ledger SRP dan dampaknya pada dunia kripto bagaimana? Ayo kita baca-baca berita dulu supaya tambah pengalaman, tambah wow. Karena orang Jepang itu sambil kencing pun dia membaca, bukan orang kayak orang kita males membaca. Makanya adanya nonton yang micin-micin bikin kita nyusul ungsep, itu memang fakta ya. Jangan malas membaca, kok baca berita. Dari mana kita kalau nggak dari berita? Emang saya ke Hongkong ya. Dunia kripto baru-baru dikejutkan. Yo, ini heboh ya perubahan tata kelola ledger ya SRP dan dampaknya pada dunia kripto. Langsung dunia kripto baru-baru ini dikejutkan dengan usulan perubahan tata kelola SRP ledger yang diajukan oleh David Pilling, insinyur terkemuka di Ripple X. Usulan ini tidak hanya menimbulkan diskusi hangat di kalangan komunitas SRP, tetapi juga menyoroti pentingnya demokrasi dalam pengelolaan aset digital. Bagaimana reaksi komunitas dan apa dampaknya terhadap masa depan kripto? Ayo kita dalami di sini ya. Minum dulu. Jadi sebelum saya membaca lebih jauh lagi, ini intinya ingin demokrasi, ingin transparan, berkutakan dari depnya ini, ingin benar mereka dari komunitas ya. Intinya itu. Walaupun saya belum jauh membaca, secara batin dan pikiran saya sudah bisa nyampe ke sana. Demokrasi terbuka, transparan, bukan main kucing-kucingan. Malah ini ada berita lagi, SRP ini akan bikin ETF juga. Kalau saya pikir ini gimana? Kalau BTC oke lah, ETF support, dia nggak ada debtnya, ditambang, desentral ya. Kalau ini nanti ETF SRP nyetak main saudele dewe, apakah nggak pembodohan? Ya itu pandangan narasi saya aja. Nggak bisa Mas Bro pakai sistem ini sistem apa? Bobrok. Orang di luar sistem aja bisa masuk, apalagi yang di dalam. Apakah nggak bisa merampok? Ini kalau secara fundament gini ya, bukan menstruasi, mencrot itu ya. Secara fundament ini sebetulnya arahnya BTC itu akan negatif, akan turun.
kalau lihat dari TA. Tapi ini kok terbang sedikit ke atas, lihat TA tadi, memang ada berita yang lagi wow gitu, bahwa ini sebentar lagi ETF ETH akan disetujui. Nah ini kalau ETF ETH disetujui akan mendongkrak koin-koin yang di dalam ekosistem yang di jaringan ETH, terutama PP ini. Wow, PP ya, pasti cocok Anda yang bolong-bolong itu. Kasus ini langsung ya. Perombakan tata kelola SRP Ledger, David Filing mengusulkan struktur keanggotaan yang lebih formal dan mekanisme baru dalam pemilihan Dewan Direksi SRP Ledger Foundation (SRP) ya. Usulkan untuk muncul sebagai respon terhadap ketidakpuasan dan dirasakan oleh komunitas SRP yang menginginkan tata kelola yang lebih terdesentralisasi dan demokratis. Sama seperti pemikiran saya, ini mungkin main gelap-gelapan ini, warung remeng-remeng ini SRP ini, makanya gremeng harganya ya, kurang ajar bener tadi juga ada yang pada kesel ya. Meskipun merupakan inisiatif pribadi dan tidak didukung oleh Ripple, usulan ini dianggap penting karena Ripple mengelola sumber daya kunci seperti situs web, repository, ya, GitHub, dan infrastruktur. Komunitas SRP berbagi dalam menyikapi usulan ini. Sebagian mereka perubahan tidak diperlukan dan khawatir akan menimbulkan perpecahan. Wah, gontok-gontokan, perang-perangan, scam ya bisa terjadi. Kalau canda jangan Anda makan mentah-mentah, harus tahu salah canda ataupun serius. Tapi jangan songong, SRP ini bukan sendirian dia menguasai daripada pembayaran lintas batas. Di situ ada swing lagi, ada sweep itu punya link ya, link itu punya sweep ya, saingan juga, belum SLM, Kompon ya, MKR, macam-macam kok ya. Tuh di situ ya. Reaksi komunitas bagaimana ini? Crypto RI, anggota komunitas SRP yang terkenal, mengungkapkan kekhawatiran terhadap usulan tersebut. Ia khawatir perubahan ini akan menciptakan kelas keanggotaan yang berbeda dan berpotensi menimbulkan diskriminasi. Wah, pokoknya banyak sekali kalau saya baca ini masalah SRP ini. Ya, pokoknya kesimpulannya, perdebatan mengenai tata kelola SRP Ledger menunjukkan betapa pentingnya suara komunitas dalam ekosistem kripto. Keputusan yang akan diambil tidak hanya akan berpengaruh masa depan SRP, tetapi juga bisa menjadi contoh bagi komunitas kripto lainnya. Kita semua menantikan hasil akhir dari diskusi ini dan dampaknya terhadap dunia kripto yang terus berkembang. Kalau saya akan pilih Cardano yang bersih orangnya, itu akan jadi BTC-nya Asia. Itu mungkin kenyataan ke depan ya, nggak tahu betul atau nggak, mudah-mudahan betul ya, yang depth-nya nggak terlalu banyak kacau seperti ini. Udah menang dari SEC kalau harganya ngucrut, apalagi ini pertarungan sama SEC juga. Ripple akan jual SRP-nya besar-besaran, nggak tahu lah, urusan masing-masing, hati-hati aja ya, yang mana prospeknya kemana ini. Sementara komunitas SRP menunggu keputusan akhir, pasar kripto terus bergerak dengan dinamis ya. Ini yang mantep nih, BlackRock baru-baru ini meluncurkan ETF Bitcoin pertama yang mencapai 2 miliar US dollar. Waduh, gemblong ya. Sementara komunitas SRP menunggu keputusan akhir yang lagi berkutakan scam aja ya. Pasar kripto terus bergerak dengan dinamis. BlackRock ini yang mantap, baru-baru ini meluncurkan ETF Bitcoin pertama yang mencapai 2 miliar US dollar dalam AUM. Di sisi lain, Coinbase mendapatkan peningkatan peringkat karena dianggap lebih kuat dari yang diperkirakan banyak orang. Perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan, sektor kripto terus berkembang dan menarik perhatian investor. Keputusan yang diambil oleh SRP dan komunitasnya akan menjadi salah satu faktor yang menentukan bagaimana tata kelola kripto akan berkembang di masa depan. Intinya itu depth-nya. Kalau depth-nya setan garong ya, itu lebih parah daripada Mas Bro merayu Randa, masih mending ya. Menafkahi dong, nah ini kan garong. Kacau. Pokoknya intinya kripto ini sebetulnya akan turun sedikit aja, ceret, akan tetapi karena melihat daripada ETH sebentar lagi heboh akan disetujui ETF-nya, akan terbang kembali bisa saja. Menurut saya nanti bulan Maret akan terbang sampai April. Maret mulai merangkak sampai April, baru nanti April sekian turun lagi, baru akan sampai akhir tahun akan meledak lagi ya. Ini akan, yang saya harapkan akan terjadi perubahan dalam kripto. Maksudnya gini,
bahasa yang bodoh aja ya, biar orang bodoh kayak Mas Bro tahu. Gini, kalau saya bahasa yang tinggi-tinggi, kadang-kadang yang di hati saya akan saya sampaikan, yang saya akan sampaikan itu belum tentu bisa diungkapkan dengan kata-kata. Contoh gini, BlackRock itu kan sebetulnya kan bukan pemain kripto awalnya, usahanya kan lagi nyusruk kayak celananya Martini itu melorot. Dia itu ketakutan dengan inflasi itu. Dengan dia masuk kripto, selamatkan dia dari inflasi, otomatis ini kripto terutama BTC akan dirubah harga kalau kenaikan kan dari 69.000 menjadi 100.000 itu kenaikan. Ini bisa perubahan bukan kenaikan. Perubahan itu gini artinya, kalau BTC itu di bawah 1 miliar, mungkin nanti dijadikan 2 miliar ataupun 3M. Kemudian kalau dibanting lagi setelah 3M, turun-turunnya udah 1,5M. Berarti kan menaikkan aset dia, sedangkan dia sudah membeli di dasar. Ya, menaikkan aset dia dari inflasi, selamat dia. Itu secara pikiran geopolitik, ekonomi global. Arahnya akan ke situ. Karena populasi dunia yang masuk kripto itu baru 3%, apalagi nanti dana institusi masuk semua ke situ setelah print money, penurunan suku bunga, hajar BlackRock masuk ke BlackRock, ya itu nanti akan terbang ke atas, ya maka BlackRock punya banyak Bitcoin yang nanti akan selamatkan aset-aset dia dari inflasi melalui BTC ini akan dia kuasai. Nah nanti yang kena orang-orang baru jual tanah, jual mobil, jual rumah, waduh BTC kok terbang terus, harganya naik terus, tinggi terus. Dia makanya akan keseret, harta-hartanya itu akan dirubah jadi digital ke BTC itu, dipermainkan sama dia. Kalau nggak ngerti ya sudah, pusing saya jelasannya bagaimana lagi, pakai bahasa gaib apa bahasa planet ya. Itu saya rasa itu olah sendiri itu yang saya katakan itu. Soalnya ini masalahnya agak sedikit tinggi, sok tinggi ya, nggak semua dijelaskan hal yang rendahan ya, itu harus paham masalah itu. Oke, nanti kelamaan saya akan lanjut lagi nih. Harapan besar, makanya semangat di kripto nih ya. Google buka pintu lebar untuk iklan Bitcoin ETF, peluang investasi makin terbuka. Wow, Anda terbuka, murah. Bercanda ya, aduh kacau. Google buka pintu lebar untuk iklan Bitcoin ETF, peluang investasi makin terbuka. Ini dedengkotnya media ini. Wah mantap, kabar gembira bagi para penggemar kripto. Google akan memulai era baru dengan mengizinkan iklan produk kripto termasuk Bitcoin ETF mulai akhir tahun ini. Akhir tahun Januari, bukan akhir tahun ya, akhir Januari ini. Ini nanti waduh, bisa terjadi Trump bikin iklan di YouTube, di YouTube termasuk punya Google. Nanti akan ada iklan PP. Nih PP punya gua, punya anak gua, akan bisa seperti itu nanti. Karena ini ini betul-betul kabar yang jos ya, kabar gembira bagi para penggemar kripto. Google akan memulai era baru dengan mengizinkan iklan produk kripto termasuk Bitcoin ETF mulai akhir Januari ini, berarti sebentar lagi ya, 2 hari lagi. Habis itu muncul PP. Waduh, jos ini. Langkah ini diharapkan akan membawa angin segar bagi kripto dan memberikan peluang investasi yang lebih luas kepada masyarakat. Cukup ya untuk masalah itu. Wah betul-betul mantap ini. Juga ini banyak sekali nih, ada lagi nih yang akan dibikin ETF SRP. Waduh itu betul-betul ini macam-macam aja SRP ini ya. Ada ETF juga ini, nanti akan saya kasih berita yang maknyus ini. Ada berita yang just tentunya ya. BlackRock ini capai rekor baru ya, sampai 2 miliar tadi udah saya jelaskan tadi ya. Pokoknya jos gandos ya. Jadi memang wah mantap jaya ini. Jadi perlu Anda perhatikan betul ya, kita sambil lihat-lihat berita yang akurat tentunya bahwa waduh. Nah ini di awal tahun ini prediksi ini akan segera terjadi nih. Akhir dari tekanan jual Bitcoin, JP Morgan dan Grayscale beri sinyal positif bro ya. Untuk ini akan melonjak, prediksi Februari 2024 BTC akan berpotensi melonjak sampai 45.000 jos ya. Saya gembleng semua di sini. Akhir dari tekanan jual Bitcoin, JP Morgan dan Grayscale beri sinyal positif. Nah ini saya bilang kan gitu, JP Morgan yang perbankan, kuasai perbankan, yang perbankan sendiri di sana kan banyak yang bangkrut, nyusruk ya, nggak bisa tarik uang.
artinya apa? Dengan BTC ini memang akan dijadikan apa namanya untuk membuat inflasi, dia akan selamat dari inflasi, mungkin akan naik harga tinggi, jadi aset-aset dia itu akan tinggi harganya itu secara naluri saya seperti itu. Nanti yang orang-orang baru yang masuk ini akan termakan kalau ketika dibanting-banting turun. Kalau biasanya dibanting harga mendekati 1M dibanting sampai 300 juta, mungkin nanti ke depan akan bandingannya dari 3M udah 3M dibanting paling-paling 1,5M. Disitulah permainannya ke depan. Artinya itu hebat dia, apa namanya, tujuan dia akan tercapai. Asetnya dia itu maksudnya nilainya udah meningkat, selamatlah dari inflasi, kalau yang ngerti ya. Jadi dalam perkembangan terbaru yang mengejutkan, banyak pengamat pasar JP Morgan dan CEO mengungkapkan bahwa tekanan jual pada Bitcoin tampaknya mulai mereda. Hal ini menjadi setelah periode intensif di mana Grayscale Bitcoin Trust GBTC melakukan pengembalian keuntungan yang signifikan. Ya jelas dong, mahal. Apa arti perubahan bagi para investor kripto? Grayscale melalui GBTC telah menjadi salah satu kanal investasi Bitcoin terbesar di Amerika Serikat. Namun dalam beberapa minggu terakhir terjadi pengembalian keuntungan yang besar-besaran bagi GBTC yang menimbulkan tekanan jual pada Bitcoin. Wah, udah jelas ya, terbongkar semua, udah selesai pula. Sekarang tinggal merangkak naik dikit-dikit ya. Jos gandos tentunya. JP Morgan mencatat bahwa aliran keluar dari GBTC yang diperkirakan mencapai sekitar 3 miliar US dollar telah memberikan dampak signifikan terhadap harga Bitcoin. Namun analis di bank tersebut kini percaya bahwa fase pengembalian keuntungan ini telah hampir selesai, memberikan sedikit lega bagi pasar kripto, dan kemudian nanti akan dibelikan ke kripto lagi, akan terbang ngatel setinggi-tingginya seperti Randa Martini. Dampak ETF Bitcoin Spot dan FTX, ini nggak usah, nanti kesenangan Anda nanti untuk besok ya. Prospek pasar Bitcoin apa selanjutnya, saya rasa cukup ya. Udah, ini video juga yang keberapa kali gitu untuk memberikan semangat kepada Anda bahwa isinya padat merayat yang luar biasa, dicerna kembali, diulas kembali ya. Semakin semangat di dalam kripto, pilih koin-koin yang jos, jangan koin-koin setan martiah. Maaf, nggak boleh nyebut itu Martini sekarang ya, ataupun Martil. Aduh ya, mungkin cukup ya untuk menjadikan pertimbangan Anda dalam investasi, terutama ini ya, liputan mau gua pikirin ya, nggak akan saya edit. Yang terutama yang orang-orang baru, silakan masuk tabel gabung, nanti link Telegram gratis, bisa ngebel saya, WA saya, ngobrol 24 jam seputar cryptocurrency, open terbuka, bahkan akan datang ke Tegal sini, saya jelas orangnya, jelas rumahnya, nggak perlu takut-takut, nggak tipu-tipu Anda ya. Mungkin hanya itu yang belum subscribe, kiranya untuk subscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Salam dari Tegal Mas Bro, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.